Baik, jadi semua kemungkinan saya yakin akan dilihat oleh tim yang melakukan penyelidikan. Apakah itu permasalahan di helikopter yang ditumpangi, apakah itu permasalahan di human error, mungkin pilotnya, apakah itu masalah yang terkait dengan alam, cuaca pada saat itu, ataukah kemungkinan adanya sabotase. Semua itu pasti akan dilakukan penyelidikan. Ini tidak hanya terhadap Presiden Iran, tetapi terhadap berbagai kecelakaan yang melibatkan orang tertinggi di suatu negara pasti akan dilakukan itu. Jadi ini yang semua tentu terbuka, ada opsi-opsi seperti itu, tetapi harus didalami dan kemudian dicari bukti yang paling memungkinkan bahwa helikopter ini jatuh karena apa, seperti itu. Oke, baik. Ini pasti tidak akan dijawab secara spesifik ya, apakah ada sabotase Israel atau tidak. Tapi kalau kita melihat pertarungan, ya pertarungan antara Israel dan juga Iran kan konfliknya sudah cukup lama. Secara umumnya Pak Nasir, ketika dua negara berkonflik ataupun negara lain lah secara umum ya, apakah misalnya sabotase akan digunakan sebagai tools untuk membalas serangan itu atau bagaimana? Oh, di dalam sebuah peperangan segala macam cara akan digunakan. Oke. Sabotase itu salah satu jalan. Kemudian juga frontal salah satu. Tetapi yang paling penting bahwa pemerintah Amerika Serikat menganggap ini masalah yang sangat penting. Karena Presiden Biden itu pulang khusus dari liburannya ke White House untuk membicarakan masalah ini. Pertama kita mesti lihat bahwa pesawat helikopter yang ditumpangi itu adalah merek Bell ya. Yaitu pesawat yang dibuat di Amerika Serikat. Itu juga makanya ada beberapa kecurigaan ya kan. Jadi Amerika Serikat tahu lah karena buatan sana tentang itu semua. Tapi yang paling juga penting kita bicarakan adalah masa depan. Sesudah ini kan yang akan diangkat adalah Wakil Presiden nomor 1, Dr. Muhammad Mohaber. Kita melihat bahwa beliau ini usianya lebih tua dari almarhum. Beliau lahir tahun 55. Beliau seorang PhD, doktor dalam hubungan internasional. Hukum. Nah, kita melihat ada perbedaannya. Backgroundnya itu dengan almarhum Ayatollah Raisi itu sangat beda. Karena beliau ini seorang profesional, seorang yang bergerak di bidang manajemen. Salah satu tugasnya adalah menjadi ketua pelaksana dari ajaran-ajaran Imam Khomeini. Dan beliau itu berasal dari Khuzestan. Itu di wilayah perbatasan antara Irak dan Iran. Dan pada perang Iran dan Irak, itu wilayah utama dalam pertempuran. Di wilayahnya dia berasal itu 55% dari minyak Iran itu berasal. Jadi begini yang saya mau sampaikan, beliau ini juga mendirikan Yayasan Ihsan, kemudian juga Yayasan Berkah gitu. Dan beliau ditugaskan ketika COVID terjadi untuk menciptakan vaksin made in Iran. Jadi kalau kita lihat background beliau ini adalah seorang bisnis, seorang doktor, beliau dan bukan dari seorang ulama, tetapi dia ditunjuk oleh Ayatollah Khamenei sebagai ketua dari Dewan Ulama di sana. Pak Nasir Tamara. Sebagai itu. Ini penting sekali. Tapi seperti ini, meskipun yang kami pahami adalah Presiden Iran ini bukan memiliki latar belakang murni seorang politikus, tapi seorang profesional yang juga dinilai sangat keras di Iran. Dampaknya untuk geopolitik di Timur Tengah seperti apa, Pak? Sesaat lagi, Pak Nasir Tamara. Kita harus jedahnya di kabar petang, pemirsa. Kita kembali ke Pak Nasir melihat latar belakang dari Presiden Iran yang berasal dari partai konservatif yang dinilai sangat keras terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di negara ini. Pengaruhnya apa setelah sepeninggal beliau terhadap geopolitik di Timur Tengah, Pak Nasir? Menurut konstitusi, penggantinya adalah Wakil Presiden nomor 1. Dalam hal ini Mokhber, Dr. Muhammad Mokhber ya. Beliau itu seorang businessman, seorang saintis gitu ya. Kalau melihat background saintis, kemudian orang bisnis gitu, mereka biasa berunding. Gitu. Kita lihat ya, bukan ideologi tapi berunding gitu kan, mencari di mana win-win solution. Kalau saya melihat bahwa sekarang ini kan situasi dunia sudah sangat panas. Kita bicara kemungkinan perang dunia ketiga itu mudah sekali terjadi. Dan kalau kita bayangkan kerusakannya bagaimana terhadap dunia, karena ada kiamat. Mudah-mudahan ya nantinya ini pasti terjadi perubahan di kabinet kan. Perubahan presiden, perubahan kebijakan juga bisa terjadi. Untungnya di Iran itu adalah
ulama yang paling terkemuka, Ayatollah Khamenei itu lama sekali di dalam pemerintahan. Beliau juga 2 kali menjadi presiden Iran. Jadi ada kesinambungan. Kalau wakil presiden yang akan jadi presiden ini bisa belajar banyak dengan mentornya. Jadi orang Iran bangsa pedagang. Kalau orang selalu bilang pedagang yang hebat dari dunia Islam itu adalah orang Iran, selalu bilang. Jadi kemungkinan pendekatan-pendekatan ini yang bisa nanti mendinginkan. Karena kita tidak menghendaki, dunia tidak menghendaki suatu ketegangan baru lagi ketika harga minyak naik, ketika harga beras naik. Pendekatan konsolidatif lah, kurang lebih seperti itu yang disampaikan oleh Pak Nasir ya. Konsolidatif tapi juga menurunkan ketegangan. Oke, kita langsung ke Prof. Fik. Dengan adanya format kabinet pemerintahan Iran yang baru ini, apakah akan mendinginkan situasi geopolitik di Timur Tengah atau akan seperti apa, Prof. Fik? Ya, saya sendiri masih belum tahu ya. Kalau Pak Nasir mungkin sudah punya pengalaman, punya pengetahuan terkait dengan Iran, konstitusi Iran. Saya sendiri belum tahu karena begini, ketika pemerintahan berganti itu ada kemungkinan. Pertama adalah pemerintah yang digantikan akan meneruskan apa yang menjadi kebijakan dari presiden sebelumnya atau pemimpin sebelumnya. Tetapi bisa juga ganti kebijakan, ganti pemerintah. Nah, ini yang tentu kalau misalnya di Iran ada partai politik atau faksi-faksi yang berbeda pandangan dan mereka masuk dalam katakanlah koalisi ketika katakanlah nomor satunya sudah tidak ada dan kemudian digantikan, bukannya tidak mungkin bahwa koalisi itu bisa berbeda tetapi bisa juga sama. Nah, ini yang perlu kita pahami. Tapi ada tapinya. Secara tradisional setelah Ayatollah Khomeini maka Iran mempunyai garis politik yang memang tidak dekat dengan Amerika Serikat. Ini berbeda dengan Shah Iran. Nah, bahkan Shah Iran pada waktu itu juga punya hubungan baik dengan Israel. Nah, ini yang mungkin akan berbeda dengan Iran setelah Ayatollah Khomeini yang tentu mempunyai pandangan yang lebih kontras dengan Shah Iran. Satu itu. Dan yang kedua, dalam peperangan yang ada di Gaza ini, terus terang dunia sebenarnya bergantung pada Iran. Karena apa? Karena Iranlah yang paling berani meluncurkan senjata ke arah Israel. Tapi pada waktu itu juga ada alasan. Karena Iran konsul di Iraknya itu diserang oleh Israel. Oke, baik. Nanti kita tunggu bagaimana untuk perubahan format kabinet di pemerintahan Iran yang baru ya. Sekali lagi terima kasih banyak Prof. Fik dan juga Pak Nasir atas waktunya sudah bergabung sama kami di Karpetang.